semuanya, apa kabar? Ya tadinya aku mau siap-siap dulu gitu ya, bikin video tapi mager. Jadi nggak apa-apa, gini aja biar kelihatan di rumah banget. Nah, jadi tadi tuh aku abis membuka kotak curhatan di IG Story. Dan banyak sekali yang curhat sama aku tentang gimana perasaannya beberapa hari ini sudah melakukan self quarantine. Dari ratusan atau bahkan sampai ribuan curhatan itu 90% isinya adalah keluhan. Dan ya alhamdulillah masih ada 10%-an yang menganggap ini ada hal positif yang bisa diambil. Tapi beneran kayak semuanya tuh curhat. Tapi menurut aku memang ya walaupun kita lagi sama kayak gini, ya udah saling berbagi aja. Kadang emosi itu perlu disalurin ke orang lain gitu, walaupun ya kita juga nggak bisa kasih solusi ya. Tapi penting kok nyalon emosi. Nah, karena aku juga nggak bisa respon satu persatu, jadi aku rangkum aja yang kira-kira banyak banget diutarakan sama kalian. Kayak misalnya buat yang anak sekolah, banyak kan bilang kalau ternyata kerjaan tugasnya tuh makin banyak karena kalian tuh online mungkin ya. Jadi malah sama gurunya dikasih tugas terus-terusan kalian kerjain, kalian harus upload setiap hari kayak gitu. Dan ya kalau dari aku yang sudah nggak sekolah, menurut aku menarik sih. Kalau aku jadi kalian, aku bakal bilang itu pengalaman yang menarik yang mungkin cuma bisa kalian alami selama pandemi ini. Jadi nikmatin aja. Dan makanya kalau kalian mengeluh tentang ini, nanti kalau balik sekolah lagi harus semangat belajarnya ya. Nah, terus banyak banget yang curhat bilang kalau bosen banget gak ada kerjaan. Ini kata-kata yang paling banyak banget muncul. Bosen, gak ada kerjaan. Ngerti sih, kan karena biasanya kita pasti akan keluar rumah, entah itu sekolah, entah itu kerja, entah itu main gitu kan. Dan ini harus di rumah aja, pasti bosen, gak tahu mau ngapain kan gitu. Terus banyak banget yang bilang kangen banget sama teman-teman. Pasti aku ya sama member JKT kangen banget gitu. Aku sampai bilang kalau misalnya aku balik lagi ke teater ketemu mereka, aku bakal teriak-teriak dan peluk mereka satu-satu. Tapi ada juga yang bilang kalau dengan kita berdiam di rumah aja, nggak bersosialisasi secara langsung, banyak yang bilang kalau jadi lebih menghargai pertemuan. Nah, betul sih. Jadi kadang kita itu akan menghargai sesuatu yang hilang dari hidup kita, asik. Jadi karena pertemuan itu diambil dari hidup kita, jadi kita ngehargain itu. Nantinya kalau misalnya keadaan udah pulih lagi dan kita bisa ketemu orang-orang yang biasa kita ketemu, kita harus ngehargain itu. Kita harus bener-bener manfaatin momen ketemu sama orang itu gitu. Nah ini nih, ada juga yang bilang selama self quarantine ini dia malah menjadi pemberantas hoax di grup keluarga. Iya bener sih, gak salah ya. Justru kita mungkin sebagai anak muda yang lebih kritis harus berperan baik untuk orang tua kita. Kita harus menebar kebenaran dan juga supaya mereka itu dapat informasi yang lebih baik dan lebih benar gitu. Kalau aku gimana? Kalau aku sebenarnya 50-50 gitu. Kadang aku rasa ini menyiksa, tapi aku menikmatinya juga gitu. Menyiksanya dalam hal apa? Sebagai introvert yang mungkin canggung bersosialisasi sama orang, aku sadar bahwa kita juga tetap butuh orang gitu. Introvertnya orang kalau misalnya ya diam di rumah sendirian berhari-hari juga nggak enak gitu. Dan sebenarnya bukan masalah interaksinya juga, aku lebih menekankan pada produktivitas sih.
kadang ngerasa gak sih kalau di rumah banyak banget distractionnya, kayak nenek suara bayi nangis atau enggak kayak kasur, sofa, makanan, cemilan, atau kayak ada aja yang manggil, ayo baby bantuin ini gitu kan. Jadi banyak distractionnya. Beda ketika kita di kantor, vibes-nya memang untuk produktif gitu kan. Tapi aku nikmatin hal-hal yang mungkin ketika kita sibuk kita jadi susah ngelakuinnya. Kayak misalnya aku nonton series, baca buku, atau browsing pengetahuan itu ketika lagi sibuk, aku cenderung sibuk sampai rumah istirahat gitu. Dan sekarang aku jadi bisa lebih mengatur produktivitas dan istirahatnya sendiri gitu. Terus juga lagi gabut gini tuh suka banyak ide kreatif yang muncul. Orang-orang juga gitu kan, kita kalau di sosmed jadi banyak nikmatin konten kreatif yang seru gitu. Abis itu tetap aja aku tetap pengen berdoa supaya pandemi ini segera berakhir, karena sebagai manusia kita tetap butuh bersosialisasi secara langsung, kita juga tetap butuh produktif aktivitas yang kondusif gitu. Jadi semoga kita cepat bertemu, ya dunia kembali sehat, kembali seperti semula.